Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blackrock Family. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, di pagi yang cerah ini, padahal kita berhari-hari sudah mengharap-harapkan turun hujan, tapi nggak tahu, ini cuma mendung, terus udaranya panas, sumuk, tapi nggak hujan-hujan teman-teman. Di kolom komentar itu banyak sekali pertanyaan teman-teman, penasaran perawatannya gimana, pupuknya apa saja Mas, kok bisa lebat kayak gini. Jadi alhamdulillah kalau channel Mas Blackrock ini walaupun sepi penonton tapi ada manfaatnya. Maksudnya itu ada yang ingin tahu rahasianya gimana. Sebenarnya sudah berkali-kali saya buatkan video ya, menjelaskan perawatannya piye, terus prosesnya apa saja itu. Mungkin nganu ya, mungkin pendatang baru jadi nggak sempat nonton video-video lama. Sebenarnya sudah bolak-balik loh teman-teman saya jelaskan prosesnya gimana, perawatannya gimana, kok semua yang saya tanam bisa lebat kayak gini. Ini jambu air usia 1,5 tahun kurang lebih, yes 2 tahun berjalan lah ya, belum genap 2 tahun ini. Nah, ini saya nanam dari kecil. Ini jambu air. Jadi kalau sudah biar begini, ini kemungkinan rontok kecil, karena kalau mau rontok itu biasanya yang masih sing ini biasanya masih mau rontok. Tapi kalau sudah berbentuk jambu gini, jambu kecil gini, kemungkinan sangat kecil untuk mau rontok ya. Jadi biasanya itu banyak yang jadi jambunya. Insya Allah ini 1 bulan lagi nanti kita vlog sudah besar-besar tapi belum matang. Gimana ini enaknya langsung dijawab aja, apa enggak ini step by stepnya. Kenapa tanaman Mas Blackrock itu buah-buahan semua subur, semuanya berbuah lebat. Ini jambu airnya, itu alpukatnya, ada jambu kristal, ada semuanya. Semua yang saya tanam pasti buahnya lebat. Jadi ada perawatan, ada step by stepnya, ada tahapan-tahapannya ya. Tuh. Tahapan pertama itu teman-teman, yaitu pemilihan bibit. Nah, jadi kalau teman-teman pengen banget punya pengen banget punya pohon buah-buahan yang subur, yang buahnya lebat, itu nomor 1 pemilihan bibit. Jadi nggak sembarangan bibit ya teman-teman, pastikan bibit yang teman-teman beli itu asli, bibit unggul dari indukan yang jelas. Nah itu sudah harga mati itu ya. Jadi kalau nggak, teman-teman sudah salah memilih bibit, dirawat kayak apapun ya berbuah ya subur, tapi nggak maksimal ya teman-teman. Nah, jadi nomor 1 itu tahapannya. Nah, ini meskipun kecil, meskipun nggak ada sak jendian, tapi lihat, karena ini bibit unggul. Nah, ini bibit unggul. Kalau bibit unggul jelas terakreditasi, terpercaya lah, bibit yang berintegritas ini, punya sertifikat asli, dulu ada labelnya. Itu pasti menunjukkan perkembangan yang tidak mengecewakan kalau asli ya. Nah, ini baru tahap pertama. Tahap pertama yang teman-teman lakukan itu adalah pemilihan bibit yang unggul. Tanpa bibit yang unggul, tanpa indukan yang jelas dan varietas dan jenis ya, itu teman-teman akan kesulitan sekali. Pokoknya sampean kesulitan untuk merawat agar membuahkan seperti ekspektasi ya, seperti bayangan teman-teman, itu sangat sulit sekali. Nah, jelas ya, nomor pertama yaitu bibitnya harus unggul. Oh iya ya, yang di sini ya yang jatuh. Pertama bibitnya yang unggul. Nomor 2 kita beralih nomor 2. Nah, ini hebat loh ya teman-teman. Tuh. Ini. Jadi kalau bibitnya sudah bibit unggul,
dari pembibitan yang terpercaya, teman-teman nggak usah takut, pasti nanti suatu saat lebat. Nomor 2, pemilihan jenis atau varietas. Misalnya alpukat, varietas apa yang cenderung bisa lebat. Nah, kalau alpukat teman-teman bisa pilih varietas ya. Kalau untuk lebat itu Miki. Kalau aligator itu nggak bisa lebat tapi besar-besar. Ya, saya jelaskan ya. Kalau aligator itu karena dia itu buahnya besar-besar, 1 kilo, 1,5 kilo. Jadi sama Allah itu nggak dibikin lebat ya teman-teman. Bayangin kalau segini buahnya 4, terus nahan 4 kilo kan dia nggak mungkin. Jadi satu cabang itu bertahan maksimal 3 kalau aligator. Kalau alpukat Miki, alpukat yang kecil-kecil itu biasanya ngerempol banyak-banyak teman-teman. Jadi varietas ya, kalau mau nanam alpukat pilihlah varietas. Kalau untuk dikonsumsi untuk skala kebun, aligator bagus, HW atau Markus bagus. Kalau yang harganya mahal itu paling mahal itu Has, tapi tidak semua lokasi cocok untuk ditanamin alpukat Has. Kalau saya ya menentukan tanah saja teman-teman, yang cocok mana gitu saja saya tanamin. Nah ini buahnya ini umur 1,5 tahun, 2 tahun nanti Januari. Nah, setelah tahap pertama apa itu tadi, pemilihan bibit unggul 2 jenis ya. Kalau jambu air pilihlah jambu yang, kalau jambu air seperti itu ya pilihlah teman-teman, pilihan varietas ya. Jambu madu deli hijau itu lebat, terus dalhari, dalhari lebat, terus apa ya, kyojok, kyogyok dari Cina itu jambu kyojok. Atau kalau Taiwan super green itu besar ya, Taiwan super green ini masuk Taiwan super green juga ya. Nah yuk, terus nomor 3 ya, pembahasan nomor 3 itu adalah cara tanam yang benar. Kalau cara tanam awalnya salah ya insya Allah sangat sulit untuk berbuah lebat. Kalau ditanam di planter bag, misalnya teman-teman nanamnya itu di planter bag, usahakan ini pakai media tanam yang benar-benar subur ya, jangan tanah tok. Jadi ada campuran tanah, arang sekam sama pupuk organik. Kalau ditanam di tanah seperti ini, gali dulu, buang dulu tanahnya, terus di tanah galian itu diisi dengan arang sekam sama pupuk organik, dicampur tanahnya sedikit. Jadi memang harus dipondasi dulu ya. Kalau mau subur, tanahnya digali dulu, dibuang. Ya minimal 50 cm lah, setengah meter minimal ya. Dengan kotaknya itu 50 cm persegi, 50 cm per sagi lili. Itu teman-teman tekniknya. Jadi kita bangun dulu pondasinya penuh dengan vitamin kalau mau seperti ini. Ini sudah dipetik banyak ya, ini sudah sisa-sisa loh, ini baru sisa-sisa yang dimakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman dolan sini itu langsung lah motelin gitu, yang matang-matang dipotelin. Tuh ini sisa-sisa dipotelin, ini banyak ini. Dan nonstop ya teman-teman, ada yang berbunga, ini ada yang berbunga, ada yang berbuah, ada yang pentil, jadi nonstop. Jadi yang penting itu nomor 1 tadi pemilihan bibit unggul, nomor 2 pemilihan jenis, nomor 3 cara tanam. Cara tanamnya harus bener ya. Nah, jelas ya, harus ojo di skip ya. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 sekarang tahapan 4 itu pupuk. Ini loh, lihat ya saya, ini pupuknya ini tebal ya. Ini kalau di tanah ya, ini ketebalan pupuk ini ada 20 cm ini.
Jadi pupuk itu saya suplai 3 bulan sekali 2 karung ini kalau sudah umur segini, untuk pohon alpukat yang di tanah. Karena alpukat jenis introduksi yang seperti ini, nah ini nih sampai mepet-mepet tanah loh teman-teman. Masya Allah, ini saya dodok di sini loh, ya. Ini saya dodok ini, nah ini sampai tanah ini. Nah ini tuh. Jadi kalau untuk alpukat, kalau ditanam di tanah jenis introduksi harus pupuknya full, karena nggak sama dengan pokat lokal. Pokat introduksi atau pokat yang besar-besar itu butuh nutrisi yang kuat. Kalau pupuknya nggak kuat, kadang dia berbuah lebat, pohonnya langsung mati teman-teman. Tuh, nah ini pendek tuh ya. Nah, ini lihat tuh, buahnya sampai bawah-bawah, sampai ke atas. Jadi nggak pernah bosan-bosannya ya saya ulang-ulang videonya, karena kalau ini bermanfaat buat teman-teman yang hobi berkebun, pengen tahu bagaimana caranya kok bisa lebat berbuah, yaitu step-stepnya ya, tahap-tahapannya teman-teman nggak boleh lewatkan. Itu sudah SOP-nya, aturannya memang begitu kalau mau lebat. Loh, ini yang saya bungkusin, belum semuanya, belum mampu saya bungkusin semuanya itu. Tahap kelima ya, penyiraman rutin. Kalau musim kemarau ya, kalau musim kemarau disiram rutin. Kalau musim hujan itu kebanyakan air juga nggak bagus, jadi kalau bisa ini ditutup. Pokoknya aturlah gimana supaya air itu nggak berfokus ke pohon. Minimal digali pinggir-pinggirnya biar air nggak langsung menyerang ke pangkal pohon. Kalau terlalu banyak air, itu alpukat itu mati, busuk. Kalau kurang air ya juga kurang bagus. Dan paling inti sekarang teman-teman, kenapa kok, gimana caranya biar nggak rontok mas? Itu banyak pertanyaannya cuma jawabannya ya kembali ke nomor 1, bibit yang unggul, terus perawatan yang intensif. Kalau bibitnya sudah bagus, bibitnya sudah unggul, memang benar-benar dari bibit yang berkualitas, nggak usah di model gimana nanti ketika sudah dia produktif ya berbuah lebat, dia meniru indukannya gitu loh, meniru induknya. Kalau sudah waktunya ya lebat agar tidak rontok. Gimana kalau rontok? Itu bagi saya satu, memang seleksi alam ya, dia akan rontok dengan sendirinya, itu faktor alam. Allah juga sudah mengatur lah ya kemampuan pohon alpukat itu seperti apa. Misalnya satu cabang segini pentilnya ada 50, nggak mungkin kan kalau jadi semua. Jadi misalnya sisa 2 ya, misalnya sisa 2 ini bisa besar saja, alhamdulillah. Itu sudah diatur Gusti Allah teman-teman, sudah disetting lah, sudah diseimbangkan sama kemampuan batang-batangnya, nutrisinya. Nah nanti kalau insya Allah tahun depan 3 tahun lagi batangnya ini sudah lebih besar, itu mungkin buahnya nggak rontoknya berkurang. Karena apa ya, wes alaminya pohonnya batangnya kokoh besar gitu. Kalau masih kecil rontok itu wajar, karena dia pohonnya kurang mampu menyuplai nutrisi maksimal. Apalagi yang masih kecil-kecil seperti ini berbunga ya, ini mau berbuah tapi nggak lebat, paling 1-2, mau berbuah 1 dan 2 itu biasa karena pohonnya masih kecil. Kalau ahli alpukat bahkan malah ke bunganya itu dipreteli, nggak mau berbunga dulu. Tapi kalau saya biarkan alami, biene wah karep-karepmu. Nah ini kalau yang pemilik kebun itu asli pengusaha alpukat kayak gini, sudah dipotong ini, sudah dihilangkan ini. Karena sebenarnya kembang yang gembel, yang belum waktunya ini mengganggu pertumbuhan teman-teman. Pertumbuhannya ini terganggu oleh buah gitu. Ini belum waktunya. Kalau cuma disisakan 1 atau 2 buah yang bagus saja masih wajar. Tapi kalau dilebatkan
itu pertumbuhannya langsung stagnan, mandek dulu. Karena fokus gede membesarkan buah. Jadi pohon alpukat, pohon buah apapun kalau dia sedang berbuah, itu proses pembentukan cabang sama pohon itu berhenti. Fokus membesarkan ini, buah-buahnya seperti ini. Nutrisinya dialihkan ke buahnya. Nah, ketika musim panen sudah habis, barulah dia tumbuh daun baru, bikin badan lagi. Itu teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman, tahapan-tahapannya seperti itu agar tidak rontok seperti itu. Dan yang paling istimewa itu ini teman-teman, ini aligator. Dulu yang pernah saya panen dulu ini menghasilkan 2 buah. Saya sisakan 2 buah dengan berat 3 kilo. 2 buah ini 3 kilo ini. Dan semoga ini nanti menyusul jadi 3 kilo ini 2 ini. Sudah dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang cocok di hati teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Tuh, ini mangga Kyojie. Mangga Kyojie-nya juga sudah sampai bawah. Tuh. Mangga Kyojie-nya juga sampai bawah.